Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nanda Putri Hutami, NIM G141700046. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Support Vector Machine dengan SMOTE untuk klasifikasi sentimen pemberitaan Omnibus Law pada situs cnnindonesia.com, yang pada penyusunannya dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari Wijayanto MSI dan Ibu Dr. Aita Siadina Sulfianti MSI. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Omnibus Law adalah topik yang paling banyak dibicarakan sepanjang tahun 2020. Semenjak kemunculannya pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Omnibus Law terus menimbulkan pro kontra. Dalam situasi ini, media diharapkan untuk bersikap objektif dan netral dalam setiap pemberitaannya. Liputan media yang objektif dan netral menandakan bahwa media yang bersangkutan profesional dan memiliki tingkat independensi yang tinggi. Detik termasuk salah satu perusahaan media online terbesar di Indonesia. Detik memiliki beberapa kanal seperti Detik News, Detik Finance, Wallipop, dan CNN Indonesia. Menurut Rumata tahun 2017, Detik termasuk portal berita yang masih menjaga netralitas dalam pemberitaannya. Pada penelitian ini, akan dikaji mengenai tingkat netralitas CNN Indonesia sebagai bagian dari Detik. Adapun objek yang digunakan pada penelitian ini adalah judul berita. Menurut Rizam tahun 2019, judul berita dapat mengantarkan pembaca ke arah ideologi tertentu yang diuraikan pada tubuh berita. Untuk selanjutnya, analisis sentimen dilakukan untuk melihat kecenderungan opini pada judul berita. Dalam melakukan analisis sentimen, diperlukan metode yang menunjang klasifikasi. Metode klasifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode support vector machine. Menurut Vidya tahun 2015, SVM memiliki performansi yang lebih baik dibanding algoritma klasifikasi naive Bayes dan decision tree. Menurut Amelia tahun 2018, penanganan data tidak seimbang menggunakan SMOTE berhasil meningkatkan kinerja klasifikasi SVM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perbedaan sentimen pemberitaan pada periode sebelum, saat, dan setelah pengesahan Omnibus Law di portal berita cnnindonesia.com. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan karakteristik setiap kategori sentimen pada pemberitaan terkait Omnibus Law di portal berita cnnindonesia.com. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan performa penggunaan metode SVM one versus one dan one versus all pada kasus klasifikasi multiclass. Yang keempat, mengetahui performa penggunaan SMOTE dalam klasifikasi menggunakan metode support vector machine pada kasus data tidak seimbang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Data yang digunakan adalah judul berita dari portal berita online cnnindonesia.com dengan menggunakan dua keyword, yaitu Omnibus Law dan UU Ciptaker. Adapun penarikan data dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode 2 bulan sebelum pengesahan Omnibus Law, pada masa pengesahan Omnibus Law, dan 2 bulan setelah pengesahan Omnibus Law. Berikut adalah prosedur analisis data yang dilakukan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah scraping data. Berikut adalah hasil dari scraping data yang dilakukan pada portal berita online cnnindonesia.com. Selanjutnya adalah tahapan pre-processing. Adapun tahapannya dapat dilihat pada slide. Data dari hasil scraping sejumlah 2.988 data. Setelah dilakukan penghapusan data tidak unik, datanya menjadi sejumlah 2.108 data. Dan setelah dilakukan proses cleaning, data yang tersisa sebanyak 1.940 data. Selanjutnya adalah proses scaffolding, stopword removing, stemming, dan tokenizing. Dalam slide dapat terlihat bahwa di sebelah kiri sebelum dilakukannya proses tersebut dan di sebelah kanan adalah setelah dilakukannya proses tersebut. Selanjutnya adalah pelabelan data. Menurut McQuail tahun 1992, sentimen netral berita dengan sentimen netral adalah pemberitaan informatif, deskriptif, dan tidak mengandung pernyataan, kata, dan atau istilah atributif yang membangkitkan emosi pembaca. Berita dengan sentimen positif adalah pemberitaan yang mengandung pernyataan, kalimat, kata, dan atau istilah atributif, terutama yang mengandung dukungan ataupun konstruktif. Sedangkan berita dengan sentimen negatif yaitu pemberitaan yang mengandung pernyataan, kalimat, kata, dan atau istilah atributif, terutama kritikan dan kecaman. Selanjutnya adalah pelabelan data. Berikut adalah hasil dari pelabelan data yang dilakukan secara manual. Judul berita dengan sentimen netral mendominasi dengan persentase 80% dari total keseluruhan data judul berita Omnibus Law pada cnnindonesia.com. Selanjutnya adalah pembobotan TF-IDF. Berikut adalah contoh dari perhitungan untuk pembobotan TF-IDF.
Selanjutnya adalah eksplorasi data. Yang pertama adalah awan kata. Kata buruh, demo, dan tolak adalah 3 kata dengan frekuensi kemunculan paling banyak pada keseluruhan data judul berita Omnibus Law di cnnindonesia.com. Untuk sentimen positif, 3 kata dengan frekuensi kemunculan terbanyak adalah kata klaim, Jokowi, dan usaha. Untuk kategori sentimen negatif, 3 kata dengan frekuensi kemunculan terbanyak adalah kata demo, tolak, dan ricuh. Selanjutnya adalah eksplorasi pada tiap periode pemberitaan. Pada grafik yang tertera di sebelah kiri slide, dapat dilihat bahwa sentimen netral cenderung mendominasi di setiap periode pemberitaan. Sentimen positif cenderung memiliki persentase yang sama pada tiap periode pemberitaan, sedangkan pada sentimen negatif, persentase cenderung menurun pada tiap periode pemberitaan. Selanjutnya adalah eksplorasi pada kategori sentimen berita. Yang pertama terkait dengan pihak yang diberitakan. Dapat dilihat pada pie chart yang tertera pada slide, proporsi antara rakyat dan pemerintah sebagai pihak yang diberitakan pada kategori sentimen negatif cenderung lebih besar daripada kategori sentimen positif. Selanjutnya adalah narasumber berita. Dapat dilihat pada pie chart yang tertera pada slide, komposisi narasumber menunjukkan bahwa narasumber pada kategori sentimen positif cenderung homogen yang didominasi oleh pemerintah, sedangkan narasumber pada kategori sentimen negatif cenderung lebih heterogen. Untuk selanjutnya adalah topik berita pada sentimen positif. Pada berita sentimen positif dengan pemerintah sebagai pihak yang diberitakan, dapat dilihat pada grafik yang tertera pada sebelah kiri slide, pujian terkait proses penyusunan hingga pengesahan Omnibus Law dan dampak positif Omnibus Law pada sektor ekonomi adalah 2 topik yang paling banyak dibicarakan. Sedangkan pada berita sentimen positif dengan rakyat sebagai pihak yang diberitakan, kondusifnya situasi demo menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Selanjutnya adalah topik berita untuk sentimen negatif. Pada berita sentimen negatif dengan pemerintah sebagai pihak yang diberitakan, dapat dilihat pada grafik yang tertera pada sebelah kiri slide, topik yang paling banyak dibicarakan adalah kritikan kepada pemerintah mengenai proses penyusunan hingga pengesahan Omnibus Law. Sedangkan pada berita sentimen negatif dengan rakyat sebagai pihak yang diberitakan, topik yang paling banyak dibicarakan adalah kritikan kepada rakyat mengenai situasi demo Omnibus Law. Selanjutnya adalah proses klasifikasi. Berikut adalah tahapan klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama, membagi data menjadi data train dan data test. Yang kedua, melakukan klasifikasi pada data train menggunakan SVM linear, serta mengevaluasi kinerja klasifikasi pada data test. Yang ketiga, menerapkan SMOTE pada data train. Yang keempat, melakukan klasifikasi SVM pada data train baru yang telah melalui tahap SPOT, serta mengevaluasi kinerja klasifikasi pada data test. Dan yang kelima, membandingkan kinerja klasifikasi SVM sebelum dan sesudah SMOTE. Berikut adalah pembagian data yang diatur sehingga proporsi data masing-masing kategori sentimen terhadap keseluruhan data pada data train dan data test relatif sama dengan data asli. Selanjutnya untuk klasifikasi menggunakan super vector machine akan digunakan 2 metode. Yang pertama metode one versus all dan metode one versus one. Berikut adalah hasil klasifikasi dari super vector machine. Pada penelitian ini, ukuran kebaikan model difokuskan pada nilai F1 score. Jika dilihat dari nilai Markov average F1 score-nya, yang paling tinggi adalah pada metode SVM one versus one dengan 90% data training, 10% data test. Namun, hasilnya tidak bisa dikatakan baik karena nilai AUC dari kelas sentimen positifnya masih di bawah standar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode one versus all memberikan hasil klasifikasi yang sedikit lebih baik daripada metode one versus one. Selanjutnya adalah menerapkan SMOTE pada data train. Data sintesis dibangkitkan pada kategori sentimen negatif dan positif sehingga jumlah data pada 3 kelas sentimen menjadi sama banyak dengan proporsi akhir 33,33% pada masing-masing kelas sentimen. Selanjutnya adalah hasil klasifikasi dari super vector machine setelah dilakukan SMOTE. Dapat dilihat pada metode SVM one versus one, nilai AUC pada kelas sentimen positif masih tetap di bawah standar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode one versus all memberikan hasil klasifikasi yang sedikit lebih baik daripada metode one versus one setelah proses SMOTE. Selanjutnya adalah membandingkan penggunaan metode one versus all dengan dan tanpa SMOTE. Penerapan SMOTE hanya memberikan hasil yang sedikit lebih baik daripada klasifikasi data tanpa penanganan SMOTE karena ketidakseimbangan yang terdapat pada data tidak terlalu ekstrim. Adapun hasil klasifikasi terbaik adalah dengan penanganan SMOTE dan pada pembagian data 90% data
train dan 10% data test, dengan nilai F1 score macro average-nya sebesar 60,33% dan nilai akurasi 79%. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah persentase sentimen negatif cenderung menurun pada periode saat pengesahan dan setelah pengesahan Omnibus Law di portal berita cnnindonesia.com. Komposisi narasumber pada kategori sentimen positif cenderung homogen, sedangkan narasumber pada kategori sentimen negatif cenderung heterogen. Pujian terkait proses penyusunan hingga pengesahan Omnibus Law dan dampak positif Omnibus Law pada sektor ekonomi adalah topik yang paling banyak dibicarakan pada berita dengan sentimen positif. Kritikan terkait proses penyusunan hingga pengesahan Omnibus Law dan situasi demo Omnibus Law adalah topik yang paling banyak dibicarakan pada berita dengan sentimen negatif. Metode one versus all memiliki hasil klasifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode one versus one. Penerapan SMOTE hanya memberikan hasil yang sedikit lebih baik daripada klasifikasi data tanpa penanganan SMOTE, karena ketidakseimbangan yang terdapat pada data tidak terlalu ekstrim. Pemodelan menggunakan metode one versus all dengan penanganan SMOTE dan pembagian data 90% data trend 10% data test memberikan hasil klasifikasi yang terbaik. Pemodelan tersebut menghasilkan nilai macro average F1 score sebesar 60,33% dan nilai akurasi 79%. Nilai AUC yang cukup tinggi pada masing-masing kategori sentimen menandakan bahwa kemampuan klasifikasi untuk tiap kategori sentimen sudah cukup baik. Adapun saran dari penelitian ini adalah untuk selanjutnya, pelabelan sentimen sebaiknya dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan tidak bersifat subjektif. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.